Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa channel LSG Ar-Rahmah yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membicarakan tentang puasa ditinjau dari perspektif tafsir maqasidi. Sebuah perspektif tafsir yang sengaja saya populerkan ya, dalam rangka menggali maqasid, ya, tujuan-tujuan baik maqasidul Quran maupun maqasidus syariah. Satu hal yang harus dipahami oleh kita bersama, bahwa tidak ada sebuah syariat yang diajarkan oleh Allah atau Rasulullah kecuali pasti di dalamnya mengandung maqasid, tujuan. Tujuannya apa? Tujuan intinya adalah tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah, merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tak terkecuali dalam syariat puasa yang sedang kita jalankan bersama di bulan suci Ramadan ini, di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang mendera kita. Coba mari kita perhatikan kira-kira apa penjelasan tafsir maqasidi terkait dengan puasa ini. Saya akan mengawali penjelasan ini dengan membacakan firman Allah yang sangat populer terutama di saat bulan suci Ramadan datang. Firman Allah itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana penjelasan tafsir maqasidi terhadap ayat tadi? Yang pertama, saya ingin jelaskan bahwa ayat itu diawali dengan nida. Nida itu artinya panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan, telah ditulis, diwajibkan buat kalian berpuasa. Ini menarik, kenapa redaksinya menggunakan kata kutiba alaikum, bukan dikatakan faradallahu alaikum asyam, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Tetapi di situ menggunakan kata kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, telah ditulis atas kalian berpuasa. Ini sengaja ya, redaksinya menggunakan bentuk kalimat pasif ya, memberikan isyarat. Di situ ada maqasid secara juz'iyah, seolah Tuhan berkata kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian tahu tentang manfaat puasa yang akan kembali kepada diri kalian sendiri, niscaya kalian tidak perlu aku wajibkan untuk puasa, kalian akan mewajibkan puasa untuk diri kalian. Itulah diantara rahasia redaksi kutiba alaikumus syiyam ya. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan buat kaum-kaum sebelum kalian. Ini juga mengandung maqasid juz'iyah, seolah Tuhan ingin mengatakan kepada kita, wahai orang-orang beriman umat Muhammad, kamu jangan merasa bahwa yang diwajibkan puasa hanya kalian, tapi umat-umat sebelum kalian juga telah diwajibkan puasa. Sehingga apa? Dengan menyebut ya bahwa umat-umat terdahulu juga telah diwajibkan puasa, beban psikologi untuk berpuasa terasa akan lebih ringan. Jadi ini juga mengandung maqasid secara psikologiah, dengan menyebut umat-umat terdahulu telah diwajibkan puasa, mendorong atau dengan menyebut umat-umat terdahulu diwajibkan puasa bisa mengurangi beban psikologi bahwa puasa sesungguhnya bukan sesuatu yang memberatkan, sebab umat-umat terdahulu juga telah melakukan puasa. Kemudian ditutup ya, ditutup dengan pungkasan atau akhir ayatnya apa? Tujuan puasa itu apa? Ya, maqasidnya itu apa? La'allakum tattaqun,
supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu maqasidul al-a'zam, maqasid yang utama dari puasa itu. Sebab puasa sesungguhnya bukan hanya untuk berlapar-lapar diri atau berhaus-haus diri, tapi ada maqasid yang paling inti agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Mohon maaf, takwa ini sebuah konsep yang saya kira penting dijelaskan, ya. Al-imtithal bil awamir, yaitu melaksanakan perintah-perintah. Takwa itu apa? Al-imtithal bil awamir wal ijtinab anin nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka insya Allah orang yang sudah baik dalam menjalankan puasanya, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, bisa menjalankan perintah Allah dengan konsisten dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah keberhasilan puasa. Saya ingin kasih satu ayat Allah, ayat kauniyah. Di antara ciri orang yang berpuasanya sudah sukses, sudah berhasil, itu bisa digambarkan seperti puasanya kepompong. Saudara tahu kepompong? Awalnya dia adalah makhluk yang menakutkan, ulat. Semua yang datang melihatnya pasti akan merasa jijik, takut. Sikapnya ulat, ya perilakunya, maksud saya, perilaku ulat juga merusak, melalap daun-daun, menghabiskan, ya. Bahkan kalau tersentuh juga bikin gatal dan sebagainya. Tapi rupanya ulat itu muncul, ya, dalam dirinya kesadaran baru, new consciousness, untuk merubah diri menjadi lebih baik. Maka dia nawaitu berpuasa, jadilah dia kepompong. Dia bertapa, berpuasa, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Jadilah dia setelah berpuasa menjadi kupu-kupu yang indah, cantik, rupawan. Keberhasilan puasanya bisa ditunjukkan pertama setelah menjadi kupu-kupu yang cantik, indah, rupawan. Apa yang dia lakukan? Kalau dia hinggap di dahan, tidak membuat patah dahan yang dihinggapinya. Makanannya pun juga selektif. Kalau tadinya makanannya itu daun, sekarang setelah jadi kupu-kupu, dia makannya adalah madu yang diisap madu dari bunga. Kemudian kehadirannya pun setelah menjadi kupu-kupu, dia selalu menyenangkan. Bahkan sebagian orang boleh jadi dalam tradisi sebagian orang Jawa, kalau kedatangan kupu-kupu itu menjadi semacam tafaul harapan, insya Allah akan datang tamu, ya, yang membawa keberkahan. Meskipun ini tidak harus dipercaya, ini hanya semacam tafaul harapan baik saja, ya. Boleh percaya, boleh tidak, ya. Jadi itu perubahan sikap mental yang menjadi lebih baik sebagaimana puasanya sang kepompong menjadi kupu-kupu. Saya kira menjadi keteladanan buat kita semuanya, sehingga insya Allah puasa kita puasa yang berkualitas, dan itulah puasa yang mengandung maqasid, ya, tujuan yang sesungguhnya mengantar pribadi seseorang menjadi yang bertakwa kepada Allah, menjadi soleh secara ritual kepada Allah dan soleh secara vertikal, menjadi soleh secara ritual, ya, vertikal kepada Allah, dan soleh sosial secara horizontal kepada sama, baik kepada temannya, tetangga, handetolan, kawan-kawan. Itulah puasa yang bermaqasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.